Tak ada yang peduli dengannya. Dia kehilangan segalanya, menyisakan hutang dan rasa malu. Toko kecil yang dulu ia banggakan kini hanya tinggal papan kosong berdebu. Orang-orang yang dulu mendukungnya perlahan menghilang tanpa jejak dan kabar. Ia duduk diam, menatap kunci toko yang tak lagi memiliki arti apapun. Dalam hatinya ia bertanya apakah semua mimpinya memang tidak layak diperjuangkan. Namun beberapa hari kemudian, ia mencoba bangkit dan memulai usaha kecil lagi. Dengan sisa uang seadanya, ia membuka lapak sederhana penuh harapan baru. Hari pertama terasa menjanjikan, beberapa pelanggan datang dan memberi sedikit senyuman. Namun minggu berikutnya, penjualan mulai turun tanpa alasan yang jelas. Perlahan, lapaknya kembali sepi, dan rasa takut mulai menguasai pikirannya. Ia mencoba bertahan, tapi biaya terus berjalan tanpa pemasukan yang cukup. Akhirnya, usaha keduanya kembali gagal, lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ia pulang dengan langkah berat, membawa kegagalan kedua yang lebih menyakitkan. Malam itu, ia hampir memutuskan untuk berhenti mencoba selamanya. Ia merasa lelah melawan kenyataan yang terus menghancurkan harapannya tanpa ampun. Hari-hari berikutnya diisi dengan diam, tanpa arah, tanpa keinginan untuk bangkit. Sampai suatu hari, ia melihat seorang pria tua berjualan di pinggir jalan. Pria itu tersenyum meski dagangannya sederhana dan pembelinya tidak banyak. Ia memperhatikan bagaimana pria itu tetap sabar melayani setiap orang yang datang. Tidak ada keluhan, tidak ada putus asa, hanya ketekunan yang tenang. Sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak, seperti api kecil yang hampir padam. Ia sadar bahwa masalahnya bukan hanya kegagalan, tapi cara ia menghadapi kegagalan. Keesokan harinya, ia mulai merencanakan usaha ketiganya dengan lebih matang. Ia belajar dari kesalahan sebelumnya, memperbaiki strategi, dan memahami pasar lebih dalam. Ia tidak lagi terburu-buru dan lebih fokus pada kualitas daripada sekadar hasil cepat. Usaha ketiganya dimulai dengan perlahan, tanpa ekspektasi besar yang menekan dirinya. Hari demi hari, pelanggan mulai datang kembali, meski belum terlalu banyak. Namun kali ini, ia tidak panik. Ia memilih untuk tetap konsisten dan sabar. Bulan demi bulan berlalu, usahanya mulai menunjukkan perkembangan yang nyata. Pendapatannya meningkat, dan kepercayaan dirinya perlahan kembali tumbuh. Ia tersenyum, mengingat betapa dekatnya ia dengan keputusan untuk menyerah dulu. Kini tokonya ramai, jauh berbeda dari kegagalan yang pernah menghancurkannya. Orang-orang kembali datang, bukan hanya untuk membeli, tapi juga menghargai perjuangannya.
Ia akhirnya mengerti bahwa keberhasilan bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi terus bangkit. Kesuksesan datang pada mereka yang belajar dari kegagalan dan tidak pernah berhenti mencoba.